Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Siti Alimah MPD selaku pengampu mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi terkait tugas dari literasi digital dan kemanusiaan. Namun sebelum itu, alangkah baiknya perkenalkan, saya Rahmat Hidayat dengan NIM 52014220006 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang topik perawatan pada mesin bubut. Nah, mungkin teman-teman juga perlu mengetahui bahwasanya mesin bubut juga memerlukan perawatan atau maintenance. Bisa next. Untuk topik pembahasan kali ini kita ada 5 topik. Yang pertama yaitu pengertian mesin bubut, yang kedua faktor kerusakan mesin bubut, yang ketiga pentingnya perawatan mesin bubut, yang keempat langkah-langkah perawatan mesin bubut, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, kita lanjut saja memasuki topik pertama yaitu pengertian mesin bubut. Ini merupakan saya sajikan gambar juga, gambar dari mesin bubut, bisa dilihat teman-teman semua. Untuk pengertiannya sendiri, mesin bubut adalah salah satu peralatan mesin yang sangat penting dalam sebuah industri, yang mana mesin ini dapat digunakan untuk menghasilkan produk dengan presisi tinggi, terutama saat memproduksi komponen mekanis atau kompleks. Nah, jadi mesin bubut ini bisa digunakan untuk membuat bentuk-bentuk benda silindris, terus bidang rata, tirus, ulir, mengebor, dan lain sebagainya. Namun, meskipun mesin bubut ini memiliki berbagai fitur dan fungsi yang bisa dibilang cukup banyak, mesin bubut ini rentan terhadap kerusakan dan perlu adanya perawatan secara optimal atau secara baik. Nah, bagian mesin bubut ini terdiri dari mungkin saya sebutkan secara singkat saja atau intinya saja. Bagian mesin bubut yang utama. Yang pertama yaitu ada spindle atau bisa disebut poros, ada bed, bisa disebut juga sebagai meja, ada cariage, eretan, baik itu eretan atas, eretan bawah. Selanjutnya ada tool post atau penjepit pahat, ada tailstock atau kepala lepas, dan juga ada cak atau bisa disebut sebagai penjepit benda kerja nantinya. Nah, sedangkan untuk jenis-jenis mesin bubut terdiri dari mesin bubut manual, ada mesin bubut semi otomatis, ada otomatis, dan juga ada CNC atau controlled numerical computer. Nah, yang membedakan adalah mesin bubut CNC, yang mana mesin bubut ini menggunakan komputer untuk sebagai bahan ketika kita harus menginput data terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita baru memasukkan ke sebuah mesin CNC-nya gitu. Next, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait faktor kerusakan pada mesin bubut. Nah, teman-teman perlu diketahui juga bahwasanya mesin bubut pastinya semua mesin itu mengalami kerusakan. Nah, faktor sendiri dari kerusakan mesin bubut itu, yang pertama, penggunaan yang tidak sesuai. Jadi, memakai bahan atau kerja yang salah maupun penggunaan yang di luar kapasitas mesin itu akan mengakibatkan sebuah kerusakan pada mesin bubut. Jadi, penggunaan mesin bubut pun harus disesuaikan dengan prosedur atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku gitu. Jadi tidak bisa asal-asalan dalam penggunaannya. Nah, yang kedua, pemakaian yang berlebihan. Nah, jadi pemakaian mesin yang terlalu sering juga akan menyebabkan kerusakan pada mesin bubut. Nah, jadi pemakaian itu kita seenggaknya misal mesin bubut dalam satu hari
penggunaan itu 8 jam. Misalnya seperti itu. Jadi kita juga harus menaati ketentuan yang sudah ada gitu. Jangan sampai kita melebihi batas yang sudah ditentukan, melebihi dari 8 jam. Nah, itu dapat menyebabkan kerusakan gitu. Selanjutnya yaitu perawatan yang buruk. Nah, jadi perawatan yang buruk ini juga dapat mengakibatkan kerusakan pada mesin bubut tentunya teman-teman. Yaitu tidak membersihkan, tidak mengganti komponen atau alat yang aus, terus dan juga memeriksa mesin secara teratur. Jadi dengan adanya perawatan yang baik, nantinya faktor-faktor kerusakan ini akan terhindari gitu. Jadi setidaknya kita harus bisa melakukan perawatan gitu. Jangan sampai ketika kita setelah menggunakan mesin bubut kita hanya meninggalkan begitu saja. Jadi kita harus merawat, entah itu dibersihkan, terus mengganti komponen yang sekiranya sudah rusak atau aus, dan juga memeriksa mesin-mesin yang mungkin secara notabene perlu kita cek lebih lanjut gitu. Yang selanjutnya keempat yaitu kerusakan secara alami. Nah, mungkin untuk poin keempat ini kita tidak bisa menghindari bahwasanya sebuah mesin itu ada masanya sendiri, ada batasnya sendiri gitu, batas kemampuan penggunaan sendiri. Jadi kerusakan alami ini seiring dengan berjalannya waktu, mesin bubut bisa mengalami kerusakan alami yang tidak bisa dihindari itu. Nah, tadi yang sudah disebutkan. Jadi ini faktor alami gitu ya teman-teman. Kita next ke poin selanjutnya, yaitu pentingnya perawatan mesin bubut. Nah, teman-teman, tadi kita telah mengetahui bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan pada mesin bubut. Nah, kali ini kita akan membahas pentingnya perawatan pada mesin bubut. Nah, itu tadi ya, kita udah mengetahui faktor kerusakan mesin bubut, kita juga harus tahu pentingnya perawatan pada mesin bubut. Yang pertama bisa dilihat teman-teman, meningkatkan masa pakai. Nah, jadi ketika kita bisa merawat mesin bubut secara baik, kita akan merasakan bahwasannya meningkatkan masa pakai dengan menjaga mesin tetap bersih dan berfungsi dengan baik. Masa pakai mesin dapat ditingkatkan atau lebih lama. Jadi ibaratnya masa pakai ini bisa digunakan lebih lama daripada kita tidak melakukan perawatan. Selanjutnya mengurangi biaya. Nah, teman-teman tentu saja ya, ketika kita bisa merawat mesin bubut dengan baik dan tanpa adanya perbaikan-perbaikan yang sekiranya membuat bertambahnya biaya maintenance. Jadi yang jelas ketika kita melakukan perawatan dengan baik ya, kita akan mengurangi biaya gitu ya. Pencegahan kerusakan mesin lebih murah daripada perbaikan atau pergantian. Nah, ini juga menjadi salah satu topik yang baik gitu. Ibaratnya lebih baik mencegah daripada nanti terjadinya kerusakan dan mengakibatkan banyaknya biaya yang perlu dikeluarkan untuk memperbaiki sebuah mesin yang rusak tersebut. Nah, poin yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Nah, jadi ketika kita melakukan perawatan, maka produktivitas mesin itu juga akan meningkat gitu. Entah itu dari kualitas hasil benda kerjanya maupun kualitas proses pemutaran atau proses di dalam sebuah mesin bubut. Nah, jadi ketika kita merawat, maka produktivitas mesin maupun produktivitas dari SDM-nya itu akan lebih meningkat gitu, akan membuat kita itu lebih semangat, terus lebih efisien, produknya juga lebih bagus gitu. Itu yang perlu diketahui dari pentingnya perawatan dalam sebuah mesin bubut. Kita next, lanjut ke poin selanjutnya. Nah, tadi kita mengetahui bahwasanya mengapa penting. Nah, kita lanjut ke langkah-langkah perawatan mesin bubut, teman-teman. Nah, di langkah-langkah perawatan mesin bubut, di sini saya mengambil 3 poin penting. Yang pertama yaitu bersihkan mesin secara teratur. Nah, untuk membersihkan mesin secara teratur, itu kita salah satu contohnya membersihkan wadah chip, lubang oli, dan sisa bahan kerja adalah hal penting dalam menjaga mesin tetap berfungsi
dengan baik. Nah itu tadi, jadi kita harus membersihkan bekas ataupun setelah melakukan pekerjaan mesin bubut, alangkah baiknya kita bersihkan terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua yaitu ganti minyak dan filter secara teratur. Nah ini juga menjadi poin penting dalam langkah-langkah perawatan mesin bubut, karena menjaga tingkat pelumasan mesin yang tepat dan mengganti minyak serta filter sebelum masa pakai habis itu sangatlah penting, karena dapat membuat mesin bubut itu bisa bertahan lama gitu, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan yang memang sudah ditetapkan. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu periksa kualitas coolant. Coolant itu cairan pendingin ya teman-teman, bisa disebut cairan pendingin pada sebuah mesin bubut. Nah coolant harus diganti secara teratur untuk menghindari kotoran yang menyumbat dan mengaruhi kualitas benda kerja. Jadi coolant ini juga sangat penting dalam sebuah mesin bubut ketika kita melakukan proses pembubutan untuk mendinginkan baik itu dari alat atau komponen mesin bubut maupun benda kerjanya, agar hasil kerja benda kerjanya itu kualitasnya itu baik gitu. Nah itu terkait langkah-langkah perawatan mesin bubut teman-teman. Kita next. Nah mungkin itu ya teman-teman pembahasan pada kesempatan kali ini terkait perawatan pada sebuah mesin bubut. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertian mesin bubut, terus ada faktor-faktor kerusakan mesin bubut, ada pentingnya perawatan, ada langkah-langkah. Itu mungkin menjadi poin penting, menjadi pembelajaran kita bersama terkait bagaimana sih agar mesin bubut itu bisa bertahan lama dan sesuai dengan kualitasnya. Lanjut kita sampai ke kesimpulan ya teman-teman. Di sini saya menyimpulkan bahwasanya mesin bubut merupakan salah satu peralatan mesin yang penting ya dalam industri. Mesin ini digunakan untuk menghasilkan produk dengan presisi tinggi. Nah selanjutnya, namun meskipun mesin bubut telah dilengkapi dengan teknologi canggih, namun faktor kerusakan dan keausan masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, perawatan mesin bubut menjadi suatu aspek yang krusial, atau bisa dibilang di dalam tanda kutip penting untuk kita ketahui, bahwasanya untuk memastikan kelangsungan operasional, keandalan dan efisiensi produksi, pentingnya perawatan mesin bubut tidak dapat diabaikan dengan konteks operasional perusahaan manufaktur. Dengan menjalankan tindakan perawatan secara teratur, perusahaan dapat menghindari kegagalan operasional yang tidak terduga dan memastikan mesin bekerja pada tingkat efisiensi tertinggi. Nah, jadi itu untuk kesimpulannya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga materi yang kita bahas dapat bermanfaat buat diri sendiri, untuk orang lain dan orang-orang di sekitarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan dalam perilaku maupun tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.